Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arif Hidayat, NPM 5021235, kelas 4F PGSD. Mata kuliah telah kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, RPP di kelas tinggi dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, buku siswa kelas tinggi kurikulum 2013. Buku siswa merupakan sumber belajar dari siswa atau peserta didik. Isi buku siswa pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan activity-based, sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dari berbagai sumber. Yang selanjutnya, buku guru kelas tinggi kurikulum 2013. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru berisi 1. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi reflektif. 2. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 3. Berbagai teknik penilaian peserta didik. 4. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. 5. Petunjuk penggunaan buku peserta didik. Yang selanjutnya, tema-tema yang ada di kelas 4, 5, dan 6 di kurikulum 2013. Di kelas 4 ada 9 tema. Yang pertama, indahnya kebersamaan. Yang kedua, selalu berhemat energi. Yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Yang keempat, berbagai pekerjaan. Yang kelima, pahlawanku. Yang keenam, cita-citaku. Yang keenam, indahnya keragaman di negeriku. Yang ketujuh, yang ke-8, daerah tempat tinggalku. Yang ke-9, kayanya negeriku. Di kelas 5 terdiri dari 9 tema. Yang pertama, organ gerak hewan dan manusia. Tema yang kedua, udara bersih bagi kesehatan. Tema yang ketiga, makanan sehat. Tema keempat, sehat itu penting. Tema kelima, ekosistem. Tema keenam, panas dan perpindahannya. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Di kelas 6 juga terdiri dari 9 tema. Yang pertama, selamatkan makhluk hidup. Tema kedua, persatuan dalam perbedaan. Tema ketiga, tokoh dan penemuan. Tema keempat, globalisasi. Tema kelima, wirausaha. Tema keenam, menuju masyarakat sehat. Tema ketujuh, kepemimpinan. Tema ke-8, bumiku. Dan tema yang ke-9, menjelajah luar angkasa. Yang selanjutnya, buku siswa dan buku guru kelas tinggi kurikulum Merdeka. Buku siswa dan buku guru bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan kegiatan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan dengan kerangka yang lebih fleksibel, fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi murid. Untuk menunjang pelaksanaan kurikulum Merdeka, maka Kemendikbudristek telah menerbitkan buku-buku kurikulum Merdeka. Buku-buku kurikulum Merdeka terdiri dari buku panduan guru dan buku siswa. Yang selanjutnya, silabus dan RPP kurikulum Merdeka. Silabus kurikulum Merdeka atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kurikulum Merdeka berfungsi sama dengan silabus sebagai acuan atau pedoman dalam merancang pembelajaran.
ATP Kurikulum Merdeka berisikan susunan tujuan pembelajaran yang sistematis berdasarkan urutan pembelajaran dari awal sampai akhir pada suatu fase. ATP sudah disediain oleh pemerintah pusat yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada SIP atau capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah yang berupa kompetensi pembelajaran yang harus dicapai siswa. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum Merdeka terdiri dari 3, yaitu 1. Informasi umum terbagi atas identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Yang kedua, komponen inti terbagi atas tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan pengayaan dan remedial. Dan yang terakhir, 3, lampiran. Silabus dan RPP 2013. Yang pertama, silabus. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus juga dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan sistem pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.